Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ega Putri Rohmianto. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang dalam menggunakan keterampilan yang dimiliki, termasuk keterampilan intelektual. Menurut Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, Goleman juga menyebutkan 5 indikator kecerdasan emosional, yaitu yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua, self-regulation atau pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi, menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Kemudian yang ketiga, self-motivation atau motivasi diri, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri serta mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang keempat, ada empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Kemudian yang kelima, ada social skills atau keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Peran kecerdasan emosional dalam dunia kerja. Emotional intelligence penting untuk dimiliki setiap karyawan agar visi misi perusahaan dapat tercapai dengan baik. Peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk tim yang kolaboratif. Kolaborasi mendukung produktivitas di tempat kerja. Ini lebih mudah dilakukan jika anggota tim saling berempati, saling percaya, dan memahami emosi satu sama lain. Anggota tim yang cerdas, emosional, akan terbuka dan jujur dalam hubungan interpersonal. Mereka akan lebih terbuka untuk meminta bantuan, mengakui kesalahan, berbagi kesulitan, dan menerima perbedaan perspektif yang unik dari masing-masing individu. Dari sini, pengambilan keputusan, penyelesaian tugas, koordinasi, dan kerjasama tim dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua, karyawan yang inovatif. Dinamik kerja yang berubah dengan cepat menuntut siapa saja untuk mampu beradaptasi dan menghadapi perubahan tak terduga. Karyawan yang cerdas secara emosional memungkinkan mereka memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan baik. Karyawan yang cerdas emosional berani mengambil resiko, tidak takut melakukan kesalahan, dan mampu mengenali solusi kreatif atau inovatif. Kemudian yang ketiga, tidak rentan terkena stres. Kecerdasan emosional membantu seseorang untuk bisa mengatur keadaan jiwa dan menghadapi tekanan kerja.
Setiap perusahaan pasti ingin karyawannya untuk bisa memberikan kinerja yang baik, memiliki motivasi diri yang tinggi, empati, dan inisiatif. Hal-hal tersebut merupakan keterampilan kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, komunikasi dan interaksi yang semakin efektif. Kecerdasan emosional memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan mengekspresikan emosi mereka dengan baik, serta memahami dan menanggapi emosi orang lain. Hal ini akan sangat membantu karyawan untuk berkomunikasi secara efektif dengan rekan kerja mereka. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik akan cenderung membuat keputusan yang rasional dan objektif, karena mereka akan dengan lebih hati-hati dan baru mengambil keputusan di saat kondisi emosi sudah stabil. Kita dapat meningkatkan keterampilan emotional intelligence kita sendiri dengan sedikit perhatian dan latihan. Yaitu seperti jika kita sedang marah, cobalah untuk menahannya sebelum melampiaskannya. Kemudian kenali diri kita lebih dalam lagi, dan kita tahu kapan harus meminta atau menawarkan bantuan. Kemudian berusahalah untuk memahami apa yang dikomunikasikan orang lain secara nonverbal. Dan berusahalah berkomunikasi secara efektif dan terbuka. Pastikan poin utama kita jelas dan singkirkan informasi yang tidak relevan dengan lawan bicara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.